Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, karena dengan rahmatnya saum kita dari hari ke hari kita bisa tamatkan. Mudah-mudahan ibadah saum yang sudah kita laksanakan memperoleh pahala dari Allah yang berlipat ganda, dan puasa berikutnya kita mampu melaksanakan puasa sebaik-baiknya sehingga kita bisa meningkatkan saum kita sebagaimana la'allakum tattaqun, agar nilai takwa kamu dapat ditingkatkan. Maka Ramadan ini adalah tarbiyatul islamiyah, pendidikan Islam, pendidikan ilahiyah yang akan mendidik kita untuk naik dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, dari satu makom ke makom berikutnya. Pada saat ini kita mudah-mudahan dapat naik ke makom yang ketiga, yaitu saum ahli hakikat. Saum ahli hakikat ditinjau daripada tasawuf. Kita bisa lihat dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar nilai takwa kamu meningkat. Di sini ada at-tarbiyatul ma'rifatul, tarbiyatul uluhiyah, sehingga kita bisa meningkatkan diri kita dengan didikan saum, didikan Ramadan, didikan memberi buka puasa bersama, didikan tadarrus, didikan tarawih. Timbulnya mazhab dalam Islam. Secara etimologis, mazhab berasal dari kata zahaba, yang berarti pergi atau mengikuti orang lain. Secara terminologis, mazhab berarti tempat rujukan, tempat orang merujukan pendapatnya. Dalam perspektif Islam, memiliki pendapat, meyakini, dan menyebarkannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip adalah tidak dilarang. Yang diharamkan adalah menjadikan perbedaan pendapat mengarah kepada perpecahan dan permusuhan. Salah satu pihak mengaku bahwa pendapatnya paling benar dan pendapat lain salah. Pada mulanya, perbedaan pendapat tidak seberapa. Setelah manusia melangkah lebih jauh dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, maka lapangan perbedaan faham dan pertentangan pendapat bertambah luas. Timbullah macam-macam pendapat dalam falsafah dan agama, baik pada agama langit maupun agama bumi. Dalam perspektif sejarah Islam, tercatat berbagai perbedaan pendapat dan perpecahan. Peristiwa-peristiwa itu kemudian terkenal dengan istilah fitnah al-kubro. Fitnah al-kubro pertama terjadi setelah Rasul wafat, yang terkenal dengan pertemuan Sakifah Bani Sa'idah. Peristiwa ini banyak direkam dalam buku-buku sejarah Islam seperti Al-Tabari, Ibnu Hisham, Husain Haikal, dan sebagainya. Peristiwa inilah yang kemudian melahirkan perpecahan umat menjadi dua golongan besar. Pertama, Syiah Abu Bakar atau golongan Abu Bakar. Yang kedua, Syiah Ali bin Abi Thalib atau golongan Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan data sejarah ini, peristiwa Sakifah Bani Sa'idah tidak sampai menimbulkan pertumpahan darah di kalangan umat Islam pada awalnya. Hal ini disebabkan keteladanan Ali bin Abi Thalib dalam menahan diri dan bersabar. Fitnah al-kubro yang kedua adalah pembunuhan Utsman bin Affan. Fitnah inilah yang menyeret umat Islam saat itu pada beberapa peristiwa besar yang menghancurkan persatuan dan kekuatan Islam. Fitnah inilah yang melahirkan fitnah al-kubro yang ketiga, yaitu Perang Jamal antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah. Perang ini terjadi bukan karena perbedaan mazhab, melainkan karena konflik interest pribadi dan akibat nas yang dikesampingkan. Selanjutnya terjadi lagi fitnah al-kubro yang keempat, yaitu Perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. 4 fitnah al-kubro ini berekor terus sehingga terjadi tragedi Karbala. Husain, cucu Rasul, dibunuh dengan cara yang biadab oleh Yazid bin Muawiyah. Istri dan keluarganya ditawan dengan penghinaan yang luar biasa. Ini adalah fitnah al-kubro yang kelima. Fitnah al-kubro ke-6 yang menjadi sumber masalah menuju wahdah al-ummah,
ialah pengejaran habis-habisan keturunan Umayyah oleh Abbasiyah pada saat revolusi Abbasiyah dilancarkan. Di samping itu, kekerasan kaum Wahabi terhadap orang-orang Syiah di Jazirah Arab yang menimbulkan luka-luka yang perlu diobati. Ali wafat dengan meninggalkan 3 kelompok besar umat Islam, yaitu yang pertama kelompok Muawiyah, yang kedua kelompok Khawarij yang tak henti-hentinya menentang penguasa yang sah, yang ketiga kelompok Ali atau Syiah Ali, yang tetap setia mengikuti pemimpin-pemimpin mereka dan keluarga Ali bin Abi Thalib atau Ahlul Al-Bait. Pada hakikatnya, timbulnya mazhab disebabkan karena perbedaan ijtihad dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam aspek politik. Profesor Dr. Syah Mahmud Shaltot dalam bukunya Muqaronah al-Mazhabi fi al-Fiqih mengemukakan 6 hal penyebab terjadinya perbedaan pendapat, yaitu 1. Karena perbedaan pengertian, 2. Karena perbedaan riwayat, 3. Karena berlainan dalil mengenai kaidah usul fikihnya, 4. Faham yang berlawanan, 5. Adanya kias. Dan yang terakhir, dalil-dalil yang diperselisihkan. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa terjadi perbedaan pendapat antara para imam atau ulama mujtahid. Tugas umat sekarang adalah meneliti secara mendalam perbandingan mazhab mengenai masalah-masalah yang masih diperselisihkan dengan berpegang pada pemahaman prinsip dan jiwa tasyri' atau proses disyariatkan Islam. Hal ini akan sampai pada studi perbandingan yang akan menghasilkan buah sehingga jurang pemisah perselisihan dapat dipersempit atau menghasilkan tarjih yang kuat dengan metode ijtihad, intiqai atau efektif selektif, dan akhirnya didapat kesimpulan yang mendekati kebenaran. Hal ini mudah dikerjakan karena ada kitab-kitab yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman, baik metode maupun materi hukumnya. Kitab-kitab tersebut merupakan hasil jerih payah para ulama terdahulu. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka waj'al hubbaka ahabbal asya'a ilayya.